Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah, ridho dan berkahnya. Amin. Kali ini saya akan membahas tentang Asmaul Husna lah. Asmaul Husna dulu ya. Asmaul Husna atau nama-nama baik dari sifat Allah itu saya akan mencoba memaknai secara sederhana. Jadi begini, Asmaul Husna itu ada sebagai bentuk identitas Allah agar mudah dikenali oleh makhluknya gitu. Identitas itu ada karena karena subjeknya ada. Semisal Rendra, dia diasosiasi atau dijuluki sebagai burung merak gitu. Karena memang identitasnya itu melekat di situ gitu. Jadi julukan-julukan itu yang kemudian menjadikan identitas lain atau panggilan lain atau nama-nama yang lain. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Nama itu muncul karena memang identitas itu muncul karena memang kudrat irodat Allah gitu loh. Semisal begini, bukan semisal, kita begini, Asmaul Husna itu kan ada 99 nama Allah itu, 99 nama lain atau identitas lain dari Allah, penyebutan Allah yang baik itu memang karakter Allah, sifat Allah seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas nama gitu loh. Dari 99 itu semuanya haruslah menjadi contoh atau menjadi semacam karakter yang harus dilakukan oleh manusia, kecuali satu, Al-Mutakabbir gitu. Al-Mutakabbir itu tidak boleh dicontoh untuk diterapkan dalam sosok. Kalau untuk nama tidak masalah, tapi untuk diterapkan sebagai karakter sosok itu tidak boleh. Maksudnya begini, nama tempat umpamanya Masjid Akbar itu tidak masalah. Tapi kalau kita menjuluki orang umpamanya Mubalik Al-Kabir atau Mubalik Al-Kubro atau Ustadz Ahmad Al-Kubro, tapi julukan itu tidak boleh. Al-Kabir itu tidak boleh dipakai karena Al-Kabir itu baju kebesaran Allah. Tidak boleh. Yang lainnya boleh. Yang itu satu tidak boleh. Jadi kalau menjuluki orang umpamanya dia Ustadz Al-Kabir, Al-Mustafa, Al-apa gitu, itu tidak boleh. Karena satu julukan itu tidak boleh diasosiasikan kepada manusia, kepada makhluk. Sedangkan yang lain itu boleh, jumlahnya 98 berarti ya, 98 itu boleh. Nah yang 98 ini cara memaknainya harus dipaket biar mudah. Jadi dua-dua gitu loh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, itu paket-paketan sebenarnya cara memaknainya. Ini karena 98 jadi banyak banget ya. 98 berarti 49 pasangan. Kita mana yang Rahman Rahim dulu lah, yang paling awal. Jadi kalau kita ingin mencintai Allah, maka lakukan apa yang Allah lakukan itu. Maksudnya begini, Allah sudah memberikan identitas bahwa aku ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kalau kamu mencintai aku, lakukanlah Ar-Rahman dan Ar-Rahim juga gitu loh. Jadi Asmaul Husna ini bukan terletak pada kita nyebut tiap hari, tiap malam, tiap pagi dan sebagainya. Mungkin itu bagus.
tapi esensinya bukan di situ. Esensinya adalah di Rahman Rahimnya itu apa. Kalau kita menyebut tiap hari ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, tapi sifat-sifat itu tidak menempel pada kita, percuma. Kita tidak jadi pemurah, tidak jadi penyayang, hanya teriak doang, percuma. Karena Rahman Rahim Allah itu bisa turun kepada orang yang sama-sama memiliki sifat Rahman dan Rahim. Contohnya begini, kalau saya punya aplikasi WA, Anda punya aplikasi WA, maka kita bisa berkomunikasi dengan aplikasi yang sama. Tapi kalau salah satu tidak memiliki aplikasi itu, jangan berpikir bisa komunikasi dengan aplikasi itu. Jadi komunikasi itu bisa terjadi karena frekuensinya yang sama, karena aplikasinya yang sama. Nah, Allah menjelaskan bahwa saya punya aplikasi Rahman Rahim. Kalau kamu ingin berhubungan denganku, katakan kan gitu kurang lebihnya ya, maka terapkan aplikasi Rahman Rahim supaya frekuensi kita nyambung gitu loh. Dan itu nanti berlaku untuk semuanya, kecuali yang satu, yang Al-Mutakabir itu. Jadi kita memanai secara sederhana Asmaul Husna begitu saja kalau menurut saya. Jadi tidak perlu kita mengagungkan teksnya, tapi lebih pada mengagungkan esensinya. Jadi kita terapkan, aplikasikan nama-nama identitas itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi supaya kita bisa nyambung gitu loh. Supaya kita bisa nyambung dengan aplikasi-aplikasi ini. Kemarin ada yang berkomentar bahwasanya saya pecinta Asmaul Husna. Itu bagus. Tapi yang paling penting adalah bukan mencintai teksnya, tapi harus mengaplikasikan esensi maknanya supaya aplikasi yang diinstal itu bisa menjadi penghubung dengan pemilik aplikasi yang sama, yaitu Allah. Dan nanti sesama makhluk pun begitu. Kalau seandainya si A menerapkan aplikasi Rahman Rahim umpamanya, si B juga Rahman Rahim, si C juga Rahman Rahim, maka secara otomatis aplikasi itu akan menghubungkan kehidupan kita. Itulah nanti yang dinamakan dengan sunnah kewalian itu. Ya. Jadi Asmaul Husna itu sekali lagi menurut saya itu, mari kita lihat, mari kita maknai sebagai esensi yang dapat menghubungkan kita dengan Sang Pencipta. Allah sudah menjelaskan, membuka identitasnya lah dengan 99 dengan Asmaul Husna itu. Tinggal mau tidak kita juga menerapkan aplikasi itu, mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga bukan hanya slogan. Dan nanti pada akhirnya dengan aplikasi itu, dengan aplikasi Asmaul Husna itu bisa terhubung dengan Sang Maha Pencipta. Bisa jadi kalau kita menyayangi orang lain, maka kita pun disayang, kehidupan kita disayang, rezeki melimpah. Jadi rezeki melimpah bukan karena kita terus menyebut-nyebut Asmaul Husna, tapi menerapkan atau mengaplikasikan sifat-sifat yang ada di situ dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga terhubung. Allah Maha Kaya, kita kaya gitu. Tapi harus diterapkan dulu karakter-karakternya. Itu yang saya pahami secara sederhana Asmaul Husna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.